Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Miss semuanya, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak Miss tetap sehat selalu ya, dan masih semangat belajarnya. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Miss Anissa dalam pembelajaran tematik. Agar pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita membaca doa. Sikap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Nanda, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Waktu istirahat tiba, Beni bermain di halaman sekolah. Nah, Nanda coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira cerita apa ya yang cocok pada gambar di atas? Apakah Ananda bisa membuat pertanyaan berdasarkan gambar di atas? Nah, sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan. Setiap kalimat tanya itu menggunakan kata tanya. Nah, di sini ada beberapa kata tanya yang penggunaannya itu berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah kata tanya apa, di mana digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan jenis, sifat, dan kegiatan. Contoh pertanyaannya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, yang kedua, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang atau pelaku suatu kejadian. Contohnya, siapa nama kamu? Kemudian, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh kalimat tanyanya, kapan ayah sampai di rumah? Nah, selanjutnya, mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa kamu tidak pergi ke sekolah? Selanjutnya, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Contohnya, bagaimana cara bermain simpai? Nah, selanjutnya, di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh kalimat tanyanya, di mana rumah Udin?
atau di mana kamu tinggal? Nah, kata tanya yang terakhir, berapa, digunakan untuk menanyakan jumlah atau nilai. Contoh kalimat tanyanya, berapa harga sepatu yang kamu beli? Nah, itulah nada beberapa kata tanya yang penggunaannya itu berbeda-beda. Nah, berdasarkan gambar ini kita akan membuat beberapa kalimat tanya. Di sini Miss akan memberikan beberapa contoh kalimat tanyanya. Yaitu pertama, apa yang sedang dimainkan Benny? Kedua, siapa saja yang bermain lompat tali? Selanjutnya, ada berapa anak yang bermain lompat tali? Kemudian, kapan mereka bermain bersama? Dan terakhir, bagaimana cara bermain kelereng? Nah, itulah nada beberapa kalimat tanya berdasarkan gambar ini. Nah, Ananda juga bisa mencobanya di rumah ya, membuat kalimat tanya. Nah, kemudian Ananda, kita akan belajar tentang pembagian bilangan. Di mana pembagian bilangan itu dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Nah, untuk memahami pembagian bilangan ini, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Kita baca sama ya, Nanda. Ada 18 bola kasti yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola kasti yang didapat setiap orang? Nah, Nanda, bentuk pembagiannya berdasarkan soal cerita ini yaitu 18 dibagi dengan 6. Nah, cara menjawabnya Ananda, kita harus mengurangkan 18 ini dikurang dengan 6 sampai hasilnya itu 0. Nah, kita coba ya Nanda. 18 dikurang 6 sama dengan 12. Karena masih 12 berarti kita kurangkan lagi. 12 dikurang dengan 6 sama dengan 6. Nah, belum 0 hasilnya Ananda. Berarti masih kita kurangkan lagi. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, karena sudah 0, maka 18 dibagi 6 ini dapat dituliskan 18 dikurang 6 dikurang 6 kemudian dikurang 6 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, yaitu 1, 2, dan 3, maka hasilnya Ananda 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, Ananda, hasil dari pembagian ini dilihat dari berapa banyak pengurangan yang kita lakukan dari angka 18. Nah, jadi banyaknya bola kasti yang didapat setiap orang ada 3. Nah, kita lihat contoh berikutnya ya Nanda. Udit punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Nah, kita bahas ya Nanda. Berarti 9 butir kelereng akan dibagikan kepada 3 orang anak.
maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 ini, Ananda, cara menjawabnya, ingat, kita mengurangkan 9 dikurang 3 sampai hasilnya itu adalah 0. Nah, kita lihat ya, Ananda. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Belum hasilnya 0, berarti kan sih? Tetap kita kurangkan. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sudah hasilnya 0 kan, Ananda? Maka 9 dibagi 3 ini dapat dituliskan sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ada berapa pengurangan yang kita lakukan? 1, 2, dan 3. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi Ananda, setiap anak akan mendapatkan 3 butir kelereng. Bagaimana, Ananda? Sudah paham ya? Nah, selanjutnya, Ananda, ayo kita berlatih melakukan pembagian bilangan berikut ini. Kita akan gunakan cara pengurangan berulang. 4 dibagi dengan 2 berarti sama dengan 4 dikurang 2 dikurang 2. Nah, 4 dikurang 2 sama dengan 2, kemudian 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, karena pengurangannya itu ada berapa, Nanda? Ya, 1, 2, maka 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian, soal yang kedua, 8 dibagi 4. Nah, bentuk pengurangannya 8 dikurang 4 sama dengan 4. Kemudian dikurang 4 sama dengan 0. Nah, lihat berapa pengurangan berulangnya? 1 dan 2. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2, Ananda. Bagaimana, Ananda? Paham ya bagaimana cara mengerjakan pembagian bilangan? Ingat ya, Nanda, pembagian bilangan itu dilakukan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya itu 0. Oke, Nanda? Nah, selanjutnya, Nanda, kita akan belajar tentang tata tertib. Tata tertib merupakan peraturan yang dilaksanakan dan ditaati. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Nah, tata tertib itu bukan hanya ada di rumah aja, Ananda, tetapi tata tertib juga ada di sekolah. Semua peraturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sekolah. Dan tata tertib itu harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah, misalnya siswa, guru, ataupun karyawan sekolah lainnya. Nah, berikut ini Miss akan memberikan beberapa contoh tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal dan harus rapi. Kemudian, berbicara yang sopan dan santun kepada guru. Ketiga, datang ke sekolah sebelum pukul 7.20.
Dan yang terakhir, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Nah, Ananda, masih banyak lagi tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Nah, ingat ya Nanda, tata tertib atau peraturan itu dibuat untuk ditaati ataupun dilaksanakan, Ananda. Nah, ternyata pembelajaran kita hari ini, Ananda, sudah selesai. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Tadi kita sudah belajar tentang cara membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Selanjutnya kita belajar tentang pembagian bilangan. Dan yang terakhir kita belajar tentang tata tertib sekolah. Nah, semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Ananda. Nah, tetap jaga kesehatan ya Ananda. Dan kita doakan semoga COVID-19 ini dapat teratasi sehingga kita dapat berkumpul kembali di sekolah dan kita dapat berjumpa kembali Ananda secara langsung. Mengakhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.